Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosiani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Kali Haji. Yang terhormat, Ibu Fitri Hairunisa, SPD MED, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Kimia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya, yang dimana yang berjudul pelaksanaan pembelajaran materi kesetimbangan kimia menggunakan pendekatan ilmiah dalam meningkatkan keterampilan mengevaluasi di daerah pesisir. Nah, untuk pokok pembahasannya, di mana di sini ada, saya akan membahas 3 bab. Yang pertama itu untuk bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan untuk bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metode penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pada bab 1 di mana pada latar belakang. Jadi permasalahan yang sering terjadi di sekolah itu di mana peserta didik kurang aktif terampil dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik kurang atau agak malu bertanya kepada gurunya. Yang ketiga itu peserta didik kurang berpikir kreatif. Nah, jadi pembelajaran kimia di SMA memiliki tujuan dan fungsi tertentu, di antaranya untuk menanamkan kemampuan berpikir kreatif siswa di masa yang kreatif agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi negara yang hanya menikmati hasil kreativitas negara lain. Jadi kita harus mengembangkan generasi-generasi yang akan mendatang dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran kimia harus lebih diarahkan pada prinsip pembelajaran yang terdapat dalam Permendikbud. Salah satunya adalah pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan atau keinginan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Itu menurut Oramas pada tahun 2016. Daerah pesisir juga merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Jadi proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual daerah pesisir lebih menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk memahami materi yang diajarkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah pesisir, berada di daerah pesisir. Contohnya itu seperti terumbu karang, rumput laut, ikan, dan sebagainya. Ya, jadi artinya pada proses belajar ini diorientasikan pada proses pengalaman yang diperoleh siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat di daerah pesisir. Konsep itu hasil pembelajaran yang diharapkan lebih bermakna bagi peserta didiknya. Nah, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, diperoleh rumusan masalahnya. Yang pertama itu, bagaimana pendekatan ilmiah efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam mengevaluasi di daerah pesisir pada materi kesetimbangan kimia. Yang kedua, bagaimana peserta didik menjadi aktif terampil dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, apa yang membuat peserta didik malu bertanya. Dan keempat, mengapa peserta didik kurang berpikir kreatif. Nah, untuk tujuan penelitiannya, jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan ilmiah terhadap keterampilan siswa dalam mengevaluasi di daerah pesisir pada materi kesetimbangan kimia. Yang kedua itu untuk mencari hal apa saja yang menjadi kurang aktif terampil dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga untuk mencari masalah yang membuat peserta didik ini malu akan bertanya. Nah, yang keempat untuk mencari masalah mengapa peserta didik kurang berpikir kreatif. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan itu bermanfaat bagi, yang pertama itu untuk peneliti, sebagai penelitinya itu bermanfaat sebagai penambahan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian berdasarkan pembelajaran materi dari kesetimbangan kimia dan juga bekal mengajar di kemudian hari sebagai guru di sekolah. Yang kedua itu manfaat untuk guru sebagai bahan atau referensi kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, manfaat untuk peserta didik sebagai sumber belajar peserta didik dalam memahami kesetimbangan kimia dengan kehidupan sehari-hari, serta melatih peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, untuk penelitian lain, itu sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan pelaksanaan pembelajaran materi kesetimbangan kimia menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengevaluasi
di daerah pesisir. Nah, kita masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka, di mana landasan teorinya ini pembelajaran itu sangat kurang bermakna dikarenakan guru lebih banyak melakukan transfer ilmu siswa sebagai penerima ilmu. Nah, jadi kurang respon umpan balik antara guru dan siswa. Nah, jadi menurut Rusman pada tahun 2016 bahwa salah satu kecenderungan yang sering dilupakan berupa hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa dan bukan mengajarnya guru. Jadi dampak yang ditimbulkan dari masalah-masalah dalam proses pembelajaran, pendekatan pembelajaran ini merupakan cara pengelolaan kegiatan belajar dan perilaku siswa untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, untuk pendekatan ilmiah ini merupakan pendekatan yang pada dasar gaya berpikirnya ini mengadopsi dari metode ilmiah. Jadi upaya penerapannya ini itu berupa proses pembelajaran, bukan hal yang aneh dan mengada-ngada, tetapi memang itulah yang seharusnya terjadi dalam proses pembelajaran. Karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah sebuah proses ilmiah atau keilmuan. Nah, untuk pengertian dari berpikir kreatif, ini merupakan suatu kegiatan mental yang menyelesaikan persoalan, mengajukan metode, gagasan, atau memberikan pandangan baru terhadap suatu persoalan atau gagasan yang lama. Nah, untuk penelitian yang relevan, ada beberapa penelitian yang relevan yang dapat saya temukan dalam penelitian ini. Beberapa di antaranya akan diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Datia Utari, Nurfadiawati, di Satania pada tahun 2017 dengan judul Kemampuan Representasi Siswa pada Materi Kesetimbangan Kimia yang menggunakan animasi berbasis representasi kimia. Jadi, metode penelitian ini digunakan sebagai kuasi eksperimen dengan desain penelitian The Matching Only Pretest Post-Test Control Group Design. Jadi hasil penelitian pada yang pertama ini, di mana kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan media animasi berbasis representasi kimia, sedangkan pembelajaran kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrolnya. Nah, jadi siswa kelas eksperimen ini akan mengalami peningkatan kemampuan representasi dari nilai rata-rata post-test kemampuan representasi siswa kelas eksperimen yang lebih tinggi dari nilai rata-rata post-test kemampuan representasi siswa kelas kontrol. Selain itu, engage atau kelas eksperimen juga berada pada kriteria sedang. Untuk penelitian kedua, itu penelitian yang dilakukan oleh Safira Mutiah, Yunita Aryansani, Anwar pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving, Perbantuan Media Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Kimia. Jadi penelitian ini termasuk ke dalam jenis eksperimen semu atau kuasi eksperimen desain. Jadi penelitian ini juga sama tadi dengan menggunakan pembelajaran pada kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran konvensional, yaitu ceramah dan diskusi. Sedangkan pada kelas eksperimen yang menggunakan mode pembelajaran kreatif problem solving, itu berbantuan media mapping. Nah, untuk penelitian ketiga, itu penelitian yang dilakukan oleh Heru Agung Saputra, Nur Fadiawati, Ratu Beta Rubiani pada tahun 2014 dengan judul pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah dalam meningkatkan keterampilan mengevaluasi pada materi kesetimbangan kimia juga. Jadi metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan non-equivalent atau pretest post-test control group design. Untuk penelitian keempat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulia Ayuni Sisalo pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Metode Discovery Learning terhadap keaktifan belajar siswa atau studi kuasi eksperimen kelas 7 SMP 6 Banda Aceh. Jadi pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Nah, untuk penelitian kelima, itu penelitian yang dilakukan oleh Rosita Fitri Herawati, Sri Mulyani, Tri Rezeki pada tahun 2013 dengan judul Pembelajaran Kimia berbasis multiple representasi ditinjau dari kemampuan awal terhadap presentasi belajar laju reaksi siswa SMA Negeri Karanganyar tahun pelajaran 2011 sampai 2012. Ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan faktorial 2XU. Nah, pada tinjauan pustaka ini ada kerangka berpikir. Nanti kerangka berpikirnya ada observing atau mengamati, questioning, menanya, experimenting, mencoba, associating, menalar, dan networking, membentuk jejaring. Untuk tahap observating atau mengamati ini
Itu tahap awal pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah ialah mengamati tadi kan. Nah, jadi dalam kegiatan mengamati ini, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Nah, untuk tahap yang kedua atau questioning atau menanya, ini setelah siswa menuliskan hal-hal yang tidak mereka pahami dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, jadi mereka ini harus sebelum mereka mengamati, sebelum mereka menanya, mereka harus membuat hal-hal apa saja yang perlu mereka tanyakan nanti. Nah, jadi baru di sini pada questioning ini mereka perlu pertanyaan-pertanyaan apa saja nanti yang mereka ingin tujukan. Nah, untuk experimenting atau mencoba di sini setelah mereka menanya, jadi mereka melakukan bentuk memahami atas apa pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka tanyakan. Nah, jadi tahap ini meminta rancangan dan melakukan percobaan tentang melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan nanti. Tapi apa-apa saja faktor-faktor yang akan mempergeserkan arah kesetimbangan. Nah, untuk langkah menalar atau associating ini, di sini siswa memproses. Jadi menemukan keterkaitan informasi-informasi lainnya. Jadi menemukan pola lain dari keterkaitan informasi yang sudah didapatkan sehingga pada tahap ini siswa bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia buat. Nah, untuk networking atau membentuk jejaring ini itu adalah langkah membentuk berupa mengkomunikasikan hasil diskusi yang telah diajukan tadi bersama kelompoknya maupun individu, terus nanti dipresentasikan, terus didiskusikan bersama teman-teman yang ada di kelasnya. Oke, selanjutnya untuk hipotesis penelitiannya, jadi hipotesis umumnya dalam penelitian ini itu pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam mengevaluasi. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kesamaan dua rata-rata dan uji perbedaan dua rata-rata. Jadi uji kesamaan dua rata-rata dilakukan pada kemampuan awal atau pretest, sedangkan uji perbedaan dua rata-rata dilakukan pada endgame. Jadi sebelumnya ini dilakukan uji kesamaan dan perbedaan dua rata-rata, ada uji prasyarat yang harus dilakukan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, jadi uji normalitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi berdiskusi normal atau tidak. Dan uji homogenitas ini dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogen. Yang selanjutnya untuk menentukan uji yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji kesamaan dua rata-rata ini digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa dalam keterampilan mengevaluasi di kelas eksperimen ini tidak berbeda secara signifikan dengan kemampuan awal siswa dalam keterampilan mengevaluasi di kelas kontrol. Jadi uji kesamaan dua rata-rata ini digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji T. Karena ia menggunakan jenis penelitian ini dengan kuasi eksperimen atau kuantitatif. Nah, jadi untuk perbedaan dua rata-rata ini digunakan untuk menentukan seberapa efektif perlakuan terhadap sampel dengan melihat engine ternormalisasi keterampilan mengevaluasi kesetimbangan kimia yang berbeda secara signifikan antara pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah dengan pembelajaran konvensional dari siswa SMA Negeri 1 Siantar. Nah, untuk bab 3 metode penelitian, tempat dan waktu penelitian ini tempatnya itu bertempat di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Siantan yang berlokasi di Jalan Bertabir, Rintis Desa Tarempa Selatan, nomor 59, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Jadi lokasi ini dipilih karena memiliki aspek penduduk agar peneliti dapat berjalan kaki maupun sepeda motor. Untuk waktu penelitiannya ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021 antara bulan Juli sampai bulan Desember 2021. Nah, ini adalah tabel kegiatan yang akan dilakukan penelitian. Pertama itu ada tahap persiapan penelitian itu di bulan Juli.
Terus penyusunan pengajuan judulnya itu di bulan Juli juga, sekitar 2 pertemuan. Terus pengajuan proposalnya itu di akhir bulan Juli. Perizinan penelitian ini di pertengahan Agustus. Terus pengumpulan datanya dari pertengahan Agustus sampai awal September. Terus analisis datanya itu dari Agustus minggu ketiga sampai September minggu akhir. Dan terakhir itu adalah tahap penyusunan laporannya itu dari bulan September sampai bulan November. Jadi dia berjalan secara teratur dan nah, untuk populasi dan sampelnya, populasi ini dalam penelitian ini itu adalah semua siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Siantan tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 63 siswa dan tersebar dalam 2 kelas yaitu kelas IPA 1 dan IPA 2 yang masing-masing terdiri dari 32 siswa dan 31 siswa. Selanjutnya, dari populasi tersebut diambil untuk dijadikan sampel penelitian, satu kelas sebagai eksperimen yang akan diberikan perlakuan dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Oleh karena itu, penelitian ini dapat mendapatkan kelas dengan tingkat kemampuan kognitif yang sama. Peneliti memilih teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. Dan untuk pelaksanaannya, peneliti meminta bantuan kepada pihak sekolah, yaitu guru bidang studi kimia yang memahami karakteristik siswa di sekolah tersebut, dan untuk menentukan kelas yang akan dijadikan sampel dan peneliti mendapatkan kelas 11 IPA 1 dan IPA 2 sebagai sampel penelitian. Nah, untuk penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sebagai variabel bebas adalah kegiatan pembelajaran yang digunakan, yaitu pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah. Sebagai variabel terikat, yaitu keterampilan siswa dalam mengevaluasi pada materi pokok kesetimbangan kimia. Nah, jenis penelitian dan pendekatan penelitiannya, itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Jadi pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini merupakan skor tes keterampilan mengevaluasi sebelum penerapan pembelajaran atau pretest, skor tes keterampilan mengevaluasi setelah penerapan pembelajaran atau post-test, skor afektif atau sikap, skor psikomotor atau kinerja, dan data hasil observasi kinerja guru. Sedangkan data sekunder itu berupa pendapat siswa terhadap pembelajaran materi kesetimbangan kimia. Adapun sumber data dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama seluruh siswa kelas eksperimen dan kedua seluruh siswa kelas kontrol. Nah, untuk rancangan penelitiannya ini, di sini namanya saya Rosiani, NIM-nya, terus perguruan tinggi dari Umrah. Judul penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran materi kesetimbangan kimia menggunakan pendekatan ilmiah dalam meningkatkan keterampilan mengevaluasi di daerah pesisir. Pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan ilmiah, dan metode penelitiannya itu adalah kuasi eksperimen dengan pretest dan post-test control group design. Data yang diperoleh, data sekunder dan data primer, anggarannya belum bisa dipastikan. Tujuan penelitiannya ini, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pendekatan ilmiah terhadap keterampilan siswa dalam mengevaluasi pada materi kesetimbangan kimia. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu jadi sebelumnya itu teknik pengumpulan data itu adalah cara memperoleh data penelitian. Jadi jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tes, di mana digunakan untuk memperoleh data tentang keterampilan, kemampuan atau bakat maupun pengetahuan dari peserta didik. Jadi dalam teknik pengumpulan data ini harus dilakukan pengujian atau percobaan di mana respondennya itu peserta didik dari kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Nah, untuk instrumen penelitiannya ini, jadi sebelumnya instrumen penelitian itu merupakan berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan tertentu. Jadi instrumen pengumpulan data ini merupakan alat yang digunakan oleh pengumpulan data untuk pelaksanaan tugasnya mengumpulkan data. Jadi dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan itu silabus, RPP, ada lembar kerja siswa atau LKPD, soal pretest dan protes yang berupa soal keterampilan mengevaluasi dalam bentuk uraian, penilaian efektif, penilaian psikomotor, lembar penilaian kinerja guru, dan angket pendapat siswa terhadap pembelajaran materi kesetimbangan kimia. Nah, untuk teknik analisa datanya itu berupa data skor pretest dan post-test siswa yang diperoleh dari menjadi nilai siswa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi seminar proposal yang dapat saya paparkan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.